Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang disrupsi innovation. Anggota kelompok ada saya sendiri Winwinarni, NPM 0002, Bagas Setiawan 0015, Erna Herawati 0024, Reni Septiana 0172, Tintrin 0186, dan Nugraini Subekti 2001010177. Pengertian inovasi disruptif. Inovasi disruptif atau disruptive innovation adalah inovasi yang bisa membuat pasar baru atau menggantikan pasar yang lama dengan ide bisnis yang segar dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Inovasi yang radikal ini bahkan bisa mengganggu dan merusak pasar yang telah ada. Seringkali inovasi ini disebut sebagai inovasi yang mengganggu tataran industri konvensional. Istilah disruptive innovation sendiri pertama kali dicetuskan oleh Clayton M. Christensen, seorang ekonom dari Harvard Business School pada tahun 1995. Dikatakan bahwa inovasi disruptif bisa menjangkau semua bidang industri mulai dari teknologi, platform baru hingga model bisnis terbaru. Pada dasarnya, disruptif adalah hal yang biasa terjadi dalam dunia bisnis yang bersifat pasti, namun tidak statis dan selalu berubah. Namun melihat saat ini dengan teknologi yang semakin maju membuat proses disrupsi semakin cepat dan beragam. Mengapa disrupsi terus bergerak dan tidak tertahankan? Disrupsi pada dunia bisnis merupakan hal yang tidak bisa dihindari, bahkan disrupsi ini bisa terjadi setiap saat. Lalu apakah yang mendorong dan menyebabkan inovasi disrupsi ini terus terjadi? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan dengan Bagas. Ada beberapa alasan yang menyebabkan disrupsi terus terjadi dalam dunia bisnis, yakni ada dua. Yang pertama, adanya disrupt berdampak kepada penghemat pengeluaran. Hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan proses bisnis yang tentu mengakibatkan biaya semakin murah. Kedua, produk yang dihasilkan melalui inovasi biasanya memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan produk sebelumnya yang dibuat secara konvensional. Akibatnya konsumen pun beralih karena produk yang dibuat lebih relate dengan kebutuhan mereka seiring kemajuan zaman. Selanjutnya, ada beberapa alasan yang menyebabkan disrupsi terus terjadi dalam dunia bisnis, yakni terbukanya peluang pasar baru. Dengan adanya disrupsi, cangkupan pasar bisnis menjadi lebih luas, bahkan berpotensi untuk membuat pasar baru dengan produk atau layanan yang mereka ciptakan. Dengan inovasi disrupsi, hasil produk atau jasa akan lebih mudah diakses oleh konsumen. Akibat disrupsi, semua hal menjadi serba lebih baik, mulai dari lebih hemat waktu hingga lebih efisien. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan kami. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang contoh inovasi disrupsi. Contoh yang paling nyata dan mudah ditemukan adalah bagian alat transportasi konvensional seperti ojek, angkot, dan taksi mulai tergeser oleh kehadiran ojek online. Keberadaan ojek online membuat alat transportasi lebih mudah diakses oleh konsumen. Tidak hanya itu, ojek online juga lebih murah dan lebih menghemat waktu. Maka tidak heran jika alat transportasi konvensional akhirnya kalah bersaing dengan ojek online. Contoh selanjutnya, inovasi disrupsi yaitu selain ojek online, contoh bagaimana disrupsi menggantikan perusahaan konvensional bisa dilihat dari tersingkirnya Nokia dari kancah persaingan ponsel. Seperti yang diketahui, kurang lebih 2
dekade lalu Nokia adalah raja dari ponsel. Namun Nokia yang tidak mampu beradaptasi terhadap disrupsi dengan mengembangkan inovasi terpaksa menyerahkan tahta pada Apple di tahun 2007. Pergantiannya menggunakan floppy disk menjadi flash disk juga merupakan contoh dari inovasi disrupsi di bidang teknologi. Lalu ada juga inovasi disrupsi yang mudah diamati adalah bagaimana marketplace mulai mengubah cara pandang konsumen akan cara berbelanja. Sebelumnya konsumen harus pergi ke toko untuk membeli barang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Reni. Selanjutnya, tips berbisnis di era disrupsi. Beberapa tips yang bisa diterapkan untuk bisnis di era disrupsi. Yang pertama, mengamati tren. Untuk menghadapi disrupsi dan bisa berdampak positif pada perusahaan, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah mengamati tren di lingkungan bisnis. Amati apa saja perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu bisnis dan pasar yang ada. Dengan melakukan pengamatan, pebisnis bisa mendeteksi jikalau disrupsi akan terjadi. Pada akhirnya, pebisnis bisa melakukan adaptasi dan antisipasi terhadap disrupsi tersebut. Bahkan, pebisnis bisa turut serta menjadi pionir inovator dalam era disrupsi. Yang kedua, berpikir out of the box. Apabila pebisnis ingin turut aktif menjadi agen disruptif yang berinovasi, pebisnis harus mampu berpikir secara out of the box. Dengan begitu, pebisnis mungkin bisa mendapatkan ide yang sebelumnya yang tidak pernah terpikir. Ada dua langkah yang harus dilakukan dalam rangka berpikir out of the box. Yang pertama adalah menjadi diri sendiri sebagai pemikir yang kreatif. Selanjutnya, pebisnis bisa memfokuskan diri pada berbagai pertanyaan yang bisa menstimulasi timbulnya jawaban dan solusi. Baik, terima kasih Bu Erna. Saya akan melanjutkan presentasi tips berbisnis di era disrupsi yang selanjutnya, yaitu melakukan inovasi. Di sini untuk menjadi salah satu agen disrupsi adalah dengan melakukan berbagai inovasi bisa dibilang langkah yang tepat untuk mencegah bisnis mengalami kemunduran dan tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Di tengah-tengah banyaknya inovasi disrupsi terjadi dalam bisnis, menggunakan cara lama dan mempertahankan prinsip yang usang sama saja dengan bunuh diri. Oleh karena itu, pebisnis harus pintar melakukan adaptasi dan juga melakukan berbagai inovasi. Hal ini dilakukan agar bisa tidak tertinggal dari kompetitor yang melakukan inovasi, sehingga perusahaan tetap mampu bersaing dan tetap menguntungkan. Tips yang selanjutnya yaitu partnership. Cara lain tetap bersaing di tengah disrupsi adalah dengan menggandeng perusahaan lain dan melakukan kerjasama. Partnership bisa dilakukan mulai dari input hingga output. Dengan begitu, bisnis bisa lebih efektif dan efisien sehingga mampu bertahan bahkan bersaing dengan pebisnis yang menjadi agen disruptif. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan permintaan pasar yang semakin beragam, bertahan pada strategi yang sama tidak akan memajukan perusahaan. Sebaliknya, pebisnis justru bisa tersaingi oleh pebisnis lain yang melakukan inovasi disruptif. Oleh karena itu, pebisnis harus mampu bersikap dinamis dan fleksibel serta terbuka dengan berbagai macam pilihan yang ada. Dengan begitu, tidak hanya bertahan, pebisnis juga mampu bersaing dengan perusahaan lain yang menerapkan inovasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Heni. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Kesimpulan. Tidak ada yang pasti dalam bisnis, namun satu hal yang pasti terjadi adalah
Semua pasti terus berubah. Menyiapkan bisnis pada perubahan adalah langkah terbaik untuk bertahan. Saat pasar semakin kompetitif, Anda dituntut untuk membuat inovasi terbaik, unik, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jika bisnis Anda menggunakan prinsip dan cara yang usang, maka bersiaplah pada pertumbuhan bisnis yang tidak memuaskan. Salah satu bagian bisnis yang mengalami inovasi disruptif adalah pada pengelolaan keuangan dan proses pembukuan. Jika sebelumnya melakukan pencatatan pembukuan secara manual yang memakan waktu dan rentan melakukan kesalahan pencatatan, saat ini telah banyak pengusaha melakukan pembukuan melalui software akuntansi berbasis cloud. Selain memudahkan, software akuntansi cloud biasanya memiliki harga terjangkau, fitur sesuai dengan kebutuhan bisnis, dan juga mudah digunakan. Salah satu software akuntansi yang sudah terbukti dan teruji adalah Akurat Online. Akurat Online adalah software akuntansi berbasis cloud yang sudah digunakan oleh lebih dari 300.000 pengguna dari berbagai jenis bisnis di Indonesia dan memiliki reputasi yang baik selama 20 tahun dikembangkan. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.